misalnya seperti apa dalam bertetangga itu yang bisa dicontohkan untuk masyarakat di luar sana? Iya, seperti sini. Hmm. Bukan karena sini apa namanya pesantren di tengah pecinan, tidak. Tapi memang karena ajaran kami seperti itu, anak-anak saya wajibkan untuk takziah. Sebagaimana ketika saya masih berada di Desa Soditan. Desa Soditan tempat saya lahir itu desa yang kebanyakan adalah orang-orang asli Lasem. Orang-orang yang menyatakan dirinya orang Jawa. Yang saya juga tidak yakin karena mereka juga ada turunan Cinanya, kan gitu. Nah, di sana juga begitu. Hubungan interaksinya baik. Tapi kan nggak ada yang memviralkan di media, di medsos macam-macam karena kami dianggap sama-sama orang Jawa. Nah, begitu ada pesantren di tengah pecinan, saya dianggap Jawa di tengah-tengah Cina. Padahal siapa yang Jawa, siapa yang Cina nggak jelas juga. Campuran semua. Campuran. Wajah saya juga lebih nyina daripada mereka. Tetangga saya ini ada namanya Pak Semar. Pak Semar itu ketua RT-nya. Biasa saya ledek. Sebenarnya itu yang Cina itu kamu apa saya? Dia tuh lebih hitam daripada saya. Dan saya lebih sipit daripada dia. Itu lebih ganteng sidik daripada dia. Saya tak ledek. Loh, kok kamu ngaku-ngaku Cina? Yang Cina kan saya mestinya gitu. Saya tak ledek. Kita guyonan biasa. Jadi mereka saya wajibkan untuk takziah. Konteksnya adalah melaksanakan ajaran Islam, memberikan contoh kepada anak-anak santri. Kalau kamu nanti pulang ke rumah itu juga begitu, dengan tetangga itu harus baik. Wajib takziah itu. Sekarang ini kan karena efek masa lalu yang kehilangan moralitas, kehilangan rasa. Anak-anak sekarang itu maaf ya, umur 30 ke bawah. Kalau ada orang ngomong, tetanggamu kamu meninggal. Mereka tanya anak-anak itu, tetangga yang mana? Itu 5 rumah di sebelah kanan kamu. 5 rumah kok tetangga? Tetangga itu sebelah saya. Ketika sebelahnya meninggal, tetangga kamu sebelah kamu meninggal. Kan cuma tetangga, bukan serumah dengan saya. Ketika serumah akan bukan bapak, itu kan pembantu. So kan yang penting kan bukan aku. Rasa egoistis, egosentris, individualistik itu sangat mengental dalam masyarakat kita yang hidup di umur 30-an ini. Karena apa? Karena selama ini kita hanya pemikiran saja. Jadi jenenge ngerti ora patek dionokno, tapi kepinterane. Padahal mengerti jauh lebih bagus daripada pinter. Dalam kaidah al-akhlaq qabla al-ilm. Akhlak itu harus didahulukan sebelum ilmu. Ilmu oke, baik, tapi akhlak lebih. Jangan tinggalkan akhlak. Yang nomor 1. Nah, ketika itu kita turunkan kepada mereka, kita sampaikan kepada mereka, message-nya sampai kepada hati mereka bisa mengaplikasikan dong dalam kehidupannya. Di masyarakat ada tetangga yang meninggal, mereka mewajibkan dirinya untuk takziah. Tanpa menunggu berita, tanpa menunggu diminta, tapi datang aja, begitu terdengar datang. Kalau orang-orang dulu, jangankan ke tetangga dekat, agak jauh saja, jam 1 malam mendengar kematian, langsung datang. Jam 1 malam pasang teratak, pasang apa. Sekarang ini kalau ini ada orang meninggal, pertanyaannya apa? Kapan dimakamkan? Besok. Kalau gitu aku tak takziah besok aja. Kan sama. Sekarang ya takziah, besoknya takziah. Itu logika. Rasanya nggak ada. Karena logika bodoh-bodoh takziah. Ayo. Coba tanya anak-anak sekarang. Seperti itu. Dianggap sama antara sekarang dengan besok. Padahal ada rasa di situ. Ya seperti itu. Sehingga tetangga di sini misalnya ya, saya punya gawe, tetangga-tetangga ya masang teratak, sono Cina-Cina itu masang teratak, terus nyumbang jajan. Kalau Ramadan di sini, bocah pondok itu minum era karuan. Kemarin itu buka puasa, itu dikirim
Nah, mereka kan tahu diri, ngirim kan bukan masakannya sendiri kan gitu ya. Apa namanya lontong tuyuan diborong dikirim ke sini untuk anak-anak pondok. Bahkan mereka mengadakan buka puasa bersama di sini. Ada tokoh Jawa sini, Batik sini Pak Santoso namanya. Santoso itu mengadakan buka puasa bersama di sini. Borong makanan dibawa ke sini, pelek, ngundang selain anak santri juga mengundang teman-temannya yang tidak berpuasa. Batuli aku buka. Jadi namanya buka puasa bersama itu saya berbuka puasa, dia bersama-sama mengikuti. Terus namanya Pak Gandor ini itu dalam satu Ramadan bisa 2, 3, 4 kali dia ngirim kolak, ngirim jajan-jajan untuk takjilan anak-anak. Sebaik-baiklah. Sangat perhatian. Iya, perhatian. Ya itu bagian dari pola kehidupan masyarakat di Lasem. Sejak dulu ya Gus. Sejak dulu, sejak saya di sana pun itu biasa ada ngirim-ngirim gitu. Kalau Imlek gitu kan, Imlek itu pada mau buat jajan kan Imlek itu. Wah, kita dikirimin jajan dari mereka. Memang bener akar kulturnya yang kuat. Iya, memang seperti itu. Makanya sering saya sampaikan, tidak muluk kalau saya berharap kehidupan pola kehidupan yang sangat cair di Lasem itu, interaksi sosial yang sangat cair itu menjadi contoh. Bukan hanya sekedar Indonesia tapi internasional. Media Tiongkok ketika kesini saya juga bicara seperti itu. Ada media dari Swedia, Eropa, saya juga bicara seperti itu. Mereka juga heran melihat kehidupan di sini seperti itu. Ya semula melihat pribadi saya, kemudian apa yang saya lakukan, kiprah saya, setelah pribadi saya, kemudian kiprah saya, kemudian efek dari kiprah saya, anak-anak santri yang bergerak ke sana sini, anak santri kalau lewat ada ibu-ibu, tetangga-tetangga yang saya ini di depan rumah, monggo, itu juga nunjem mereka loh, nunjem baik maksudnya, merasa wah ternyata santri itu begini. Mereka menganggap bahwa santri di sini tuh baik, padahal bukan kalau santri di sini ya, memang santri kan seperti itu. Cuma karena mereka baru tahu ada pesantren di sini seperti sekarang ini ya, menganggap bahwa santri di sini itu baik. Kalau saat di Sauditan di pondok sana, apakah ada juga buku-buku yang memiliki pesan-pesan toleransi itu, sehingga memberikan pengaruh terhadap suasana cair di Lasem? Saya belum pernah membaca buku-buku seperti itu di sini. Berarti memang konteks kenyataannya memang seperti itu sejak dulu. Tetangga saya di sana juga, sebelah kiri saya itu juga Chinese, namanya Nyah Rondo, yang akhirnya sekarang dibeli oleh orang Jawa namanya Haji Musli, atau yang mengaku Jawa kan namanya Arab Haji Musli, saya nggak tahu Jawa Arab. Depan saya itu namanya Yang Chan Yan Ping, jelas itu Chinese namanya, Chinese ya kan, dibeli oleh abah saya beli dulu tahun 85, akhirnya menjadi pesantren. Itu depan saya. Sebelahnya lagi namanya Nyah Mola, dibeli oleh kakak saya tahun 97. Sebelah barat saya 1, 2, 3, 4 itu dulu milik Aziz Masduki Cina namanya, siapa itu, Xiongqi, nama terpaksanya Aziz Masduki. ada nama asli lahir, ada nama terpaksa atau nama dipaksa, itu Aziz Masduki. Itu juga akhirnya dibeli oleh orang Jawa. Jadi dulu tetangga-tetangga saya di sana ada Nyah Wiji, dibeli oleh zaman itu mbah saya, sekarang jadi pondok. Itu juga Cina-Cina. Jadi betul-betul dulu itu nggak ada basis-basisan, campur Jawa di tengah-tengah, Cina Jawa campur semua.
terus karo Londo dipecah belah, kampung pecinan, kampung Jawa, jadilah The Little Tiongkok sini. Sebenarnya kalau Karangturi, sak Karangturi ini ya banyak Jawane, tapi RW sini yang Jawa hanya 4, termasuk saya, semuanya Cina. RW kampung kecil, tapi dikenal sebagai The Little Tiongkok. Ya The Little Tiongkok ya sak seret itu aja, yang rumah gede. Padahal Jawanya juga banyak di Karangturi ini, di pinggir-pinggirannya Kauman ini nggak ada satupun Cina, semuanya orang Muslim, orang Jawa. Tapi kan dikenal The Little Tiongkok itu desa Karangturi. Ya nggak apa-apa lah, mau dibuat apa saja, itu kan istilah.